siapa yang kepo banget, wah Bunda Dina malam ini mau bahas apa Recording ya, tentang stopped. apa ya? Berdagang ala Nabi itu seperti apa? Wah, pasti di sini banyak dong yang sedang menjalankan bisnis, usaha. Wah, semoga malam hari ini dapat ilmu lagi dari Bunda Dina cara berdagang Rasulullah itu seperti apa ya? Oke, kalau begitu sebelum Bunda Dina masuk, Bunda dan Yanda minta sama Allah dipilih di malam ini agar dimudahkan dalam menerima ilmu yang akan disampaikan oleh Bunda Dina. Oke, wah tanpa berlama-lama lagi saya persilakan Bunda Dina. Silakan Bunda Dina. Assalamualaikum, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, betul. alhamdulillah Bunda. Oke, alhamdulillah. Boleh dong minta tepuk tangan buat host kita Miss Rere CTMR. Mudah-mudahan udah jadi CTMR nih. Ya, beliau adalah salah satu CTMR yang nanti akan tandem juga ya di acara STMR dan THM. Soleha, cantik, baik, pekerja keras, tanggung jawab ya. Itu adalah host kita malam ini. Terima kasih Kak Rere sudah membuka acaranya. Sama-sama Bunda. Oke, kalau gitu. Ya, malam ini Bunda Dina pengen tanya kabarnya nih para peserta yang hadir di kajian online YKR Bandung. Kabarnya semakin ajaib atau ajaib banget? Ajaib banget. Ajaib banget. Ajaib banget. Oke, ajaib banget ya. Mudah-mudahan sesuai dengan doanya kita bahwa kita akan menjadi ajaib banget. Oke, teman-teman semuanya boleh nggak Bunda Dina data juga? Kan ini temanya berdagang ala Nabi ya, kajiannya lebih kepada kajian ekonomi. Tapi ternyata Bunda Dina pengen bedain dulu nih di materi kali ini ternyata bukan buat pedagang doang gitu ya. Kita bekerja itu kan berdagang diri kita, betul nggak? Ya, betul. Kita juga di rumah menyiapkan buat anak-anak, buat pasangan kita itu lagi berdagang juga tuh kepada keluarga kita. Nah makanya sekarang boleh dong nggak cuman para pedagang, kalaupun dia pedagang boleh ketik namanya dari mana, nama kotanya apa. Terus kalau memang bukan pedagang ya sebutin aja saya kerja di sini gitu atau saya ibu rumah tangga itu silakan ya biar kita sama-sama pengen saling berkenalan. Kalaupun misalnya ada yang berdagang, silakan sebutin saya lagi dagang apa nih. Jadi saya pengen lihat nih teman-teman ini dari berbagai berbagai kota ya punya usaha apa aja ya. Terus ketik dulu ya. Ketik. Bismillah, buka acara kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rere sudah membuka acara kajian online kita hari ini dan Bunda Dina mengucapkan terima kasih selamat datang juga kepada para peserta kajian YKR persembahan dari Yayasan Khairul Zikin Bandung yang insya Allah kita akan mulai rutinkan di bulan Agustus ini ya. Semoga materi-materi yang kita sampaikan pada hari ini ya itu dan seterusnya itu akan bermanfaat buat para komunitas magnet rezeki dimanapun berada. Kita akan sedikit berbeda-beda meskipun kita sama-sama CTMR. Jadi kita punya spesialisnya nih. Saya akan terangkan dulu ya. Pak Indra itu adalah atau kita sebutnya nama populernya jangan Pak Indra ya, tapi nama populernya CTMR itu Mr. Indra. Jadi Pak Indra kalau ngomong nanti pakai cacicusnya tuh ada pakai bahasa Inggrisnya ya, karena beliau salah satu dulunya manajer hotel mulia Bali ya, dan sekarang menjadi CTMR ya. Itu Mr. Indra nanti akan menyampaikan kajian magnet rezekinya itu berkaitan dengan Bapak siap tanggap. Jadi kalau di bapak-bapak yang hadir sebagai komunitas kita itu bisa belajar tuh sama Pak Indra sama-sama bagaimana kajian magnet rezeki dikaitkan dengan ilmu Bapak siap tanggap ya. Lalu ada juga Bunda Dwi ya. Mana Bunda Dwi Dwi Ismayanti. Ismayanti masih admin. Nanti akan jadi STMR. Biasanya suka kecelotat.
Bu Dwi. Iya Bunda. Oke, Bu Dwi. Oke, Masya Allah. Ini Bu Dwi Dwi Windarti, bukan Ismayati ya. Oke. Salah satu Bu Dwi adalah direktur operasional dari TK dan SD dan sekarang menjadi CTMR. Nanti materi Bunda Dwi. Nah, kenal sama Bunda Dwi ya? Sudah tuh Kenal saya ya. kenalin. Kenal ya. Oke, Masya Allah ya. Terima Bunda Dwi kasih. ini akan menyampaikan kajian magnet rezeki dikaitkan dengan ilmu-ilmu Stevennya beliau sebagai promotor. Keren banget nggak? Ya, jadi nanti ilmu MR-nya tuh bernuansa gitu di YKR Bandung ini. Lalu ada Kak Rere atau kita sebut sekarang namanya Miss Rere. Mana Miss Rere? Oh, yang tadi jadi host. Iya, Bun. Oke, Miss Rere ini adalah seorang gadis tapi sudah jadi CTMR. Jadi nanti materinya adalah tentang jodoh-jodoh. Jadi buat ibu-ibu yang punya anak-anak pengen jodohnya jodoh ajaib, tips-tipsnya gimana ya? Oke, nanti kita sampaikan tuh bagaimana Kak Rere juga memantaskan diri mendapatkan jodoh ajaib atau punya anak yang pengen belajar ilmu magnet rezeki tapi belum nikah, itu materinya bisa belajar juga tuh nanti bareng-bareng. Apalagi nanti kemerdekaan nanti ya, Kak Rere akan pakai materinya tentang merdeka jodoh ajaib atau apalah, nanti tenang aja ya. Oke, tunggu aja dari Kak Rere. Lalu nanti hari Sabtu, hari Jumat itu ada namanya Bunda Lisnur CTMR. Hari ini ada nggak? Mana? Kenalin dong. Masuk? Oke. Oke, belum masuk ya. Nah, Bunda Lisnur ini adalah salah satu pengembang kurikulum magnet rezeki di bidang anak-anak untuk TK dan SD. Jadi nanti ibu-ibu, bapak-bapak yang pengen belajar bagaimana seni mendidik mengundang rezeki. Wah, seni mendidik mengundang rezeki ya, yang diaplikasi dalam dunia magnet rezeki dan bagaimana tips-tipsnya mengelola kepada anak-anak gitu ya. Itu akan belajar dengan Bunda Lisnur ya, selaku dari manajer pendidikan pengembang kurikulum kita di bagian magnet rezeki. Jadi nanti insya Allah ini akan bervariasi, termasuk bulan depan kita pun akan mendatangkan CTMR lain yang akan menyemarakkan sebagian dari kajian-kajian kita. Jadi tunggu saja setiap Senin. Kalau Senin itu offline di SDKR, Rabu dan Jumat itu online. Jadi pastikan yang pengen ngecas ilmunya, pengen seminggu 3 kali dapatkan variasi-variasi ilmunya dari YKR Bandung, stay tune ya. Oke, terima kasih. Itu saja informasinya. Mudah-mudahan bisa untuk menemani perjalanan teman-teman ya, terutama yang sudah menjadi alumni SHMR. Oke, raise hand. Mana alumni SHMR kemarin, angkat tangannya, katakan saya. Raise hand. Masya Allah, Bang Titan. Lalu Bu Aisyah. Lalu siapa lagi ya? Bu Novia. Lalu Bu Imas Kuresin Bandung. Terus ada lagi Bu Fitriani Bandung. Masya Allah. Ya, terus ada siapa lagi? Siti Suraya. Lalu ada Bu Ai Dede Kuraisin. Oke, ada Bu Yeni Indrayati. Masya Allah, alhamdulillah ya. Banyak sekali alumni SHMR. Jadi jangan khawatir, yang alumni SHMR teman-teman akan mendapatkan tambahan-tambahan ilmunya di sini. Ini gratis kok, seminggu 3 kali gratis. Ya, silakan dimanfaatkan sebesar-besarnya ya. Oke, kalau alumni THMR lebihnya apa Bunda Dina? Offline ketemu Bunda Dina. Dan syarat TMR lainnya sebulan 2 kali khusus untuk pembinaannya. Jadi ada bedanya ya. Lalu komunitas Jiswap apalagi nih Bunda Dina bedanya? Oh, bedanya lebih dahsyat lagi ya. Karena akan mendapatkan yaitu materi-materi tentang ibu rumah tangguh, bapak siap tanggap, pendidikan Jiswap ya, kaya raya bersama perusahaan Allah. Nah, itu yang akan didapatkan oleh para komunitas MRYKR Bandung yang tergabung dalam komunitas Jiswap. Tapi yang terdahsyat apa Bunda Dina? Grupnya yaitu alumni THMR. Jadi yang alumni THMR satu, besok kita mau healing nih ya, kita mau jalan-jalan tapi sambil dibina. Mana THMR 1 angkat tangannya? Hadir. Besok kita jadi ke Tahura. Jadi ya, kita besok mau membahas tentang law of projection di awal bulan ya, dengan buku lapor keajaibannya ya. Jadi kita akan besok untuk angkatan yang pertama kita
memilih sudah 2 bulan sekolah di SDKR, pembinaan di SDKR, mereka pengen sekali-kali tadabur alam sambil belajar ilmu magnet rezeki. Nah, besok kita mau jalan-jalan tuh ya. Nah, untuk yang alumni angkatan THMR 3 itu kita silaturahmi dulu di SDKR hari Jumat ya. Jadi Bunda Dina akan menjelaskan kelasnya selama 6 bulan apa saja yang akan teman-teman dapat, tata cara bagaimana membuka perisai yang baik. Lalu udah gitu kita akan mengupas tentang LOP. Jadi bagaimana membuat LOP sesuai dengan tahapan untuk 1 tahun dan per bulan ya. Insya Allah itu akan didapatkan oleh teman-teman semua. Ya, siap? Keren banget ya. Udah kelihatan kan sekarang beda-bedanya? Kelas dasar, komunitas kelas ajaib, lalu kelas komunitas Jiswap, lalu ada komunitas bedanya lagi alumni THMR ya, itu berbeda-beda. Oke, malam ini Bunda Dina akan coba buka chat yang udah hampir ratusan ini masuk ya. Punya usaha apa aja nih ya yang dilihat nih ya. Oke, Bunda Dina, asyik. Alumni THMR, asyik. Coba. Ini Bu Ketuanya ketawa ketiwi aja nih ngelihat kita nulis asyik hadir Bun katanya gitu. Siap ya. Oke. Alhamdulillah terus dapat chargeran energi berlian dari pembina MR. Semoga Bunda Dina sehat selalu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, Bu. Oke, alhamdulillah nih teman-teman. Saya lihat dulu ke atas. Bunda Dina, saya Susi dari Semudang, jualan Milagros fashion brand orang baru sebulan jualan OSB. Mantap jiwa. Oke, lalu siapa lagi? Bunda Dina tugas apa? Saya usaha mijat suami. Oh. Kok usahanya mijat suami? Bagus itu, usaha terbaik. Dunia akhirat jadi keluarga ajaib. Gak apa-apa buka usaha mijat suami. Oh salah ya bacanya ya Bunda Dina ya. Izin off kamera Bunda Dina nyimak sedang memijat suami. Oh kirain Bu Sartika dagangnya mijat suami gitu ya. Usahanya mijat suami gitu ya. Oke, selanjutnya siapa lagi yang hadir malam ini? Oke. Unik Radi Bunda Dina jualan palu gada apa yang elu gua ada. Aduh, bahasa banyak amat ya. Apa yang elu mau gue ada katanya. Belum bisa satu jenis ke usaha soalnya. Siap. Wah, ini harus agak cepet-cepet nih belajar ilmu stipin ya karena biar fokus satu hebat tapi yang kiri kanannya sebagai sungai-sungai kebun-kebun. Kalau dalam bahasa Qur'annya kan Allah akan memperbanyak harta, sungai-sungai, dan kebun-kebun. Jadi kita tetap harus ada satu yang kita fokuskan, menjadi andalan kita, kiri kanannya itu menjadi sungai-sungai dan kebun-kebun ya. Oke, Lisnur Bisma, belajar selalu bersama. Wah, ini adalah pasangan couple luar biasa ya. Bunda Lisnur yang tadi saya sebutin CTMR yang akan mengajarkan mendidik mengundang rezeki ya. Dan Yanda Bisma itu adalah kepala sekolahnya dan mereka suami istri. Oke, ini baru pertama kali loh saya ngelihat suami istri menikah bukan karena cinta tapi karena Allah. Jadi memang pengamal ilmu tauhid dan magnet rezeki itu Bunda Lisnur ya. Keren banget ya. Oke, Bu Neneng terakhir saya bacain dulu. Jualan produk kesehatan MCI. Oke ya. Bu Puji deh saya tambah. Bandung penjual online skincare Ratu Arab dari kulit seluruh badan sampai glowing ke wajah-wajah. Oke. Laler di Soledad tuh Bu kalau saya pakai sabun itu Bu. Aduh kalau saya pakai itu sabunnya gitu kali ya. Mudah-mudahannya Ratu Arab jadi sampai Arab nanti ya. Oke, bismillah. Siska Aprilianti Jepara. Sempat punya usaha sampingan hijab online tapi belum berhasil karena belum benar langkahnya. Ah, ini mantap. Dijadikan pijakan saya dari awal ini. Keren. Enggak ada kebetulan saya ketemu tulisan Ibu Siska Aprilianti. Saya punya usaha hijab online tapi belum berhasil karena masih belum benar langkahnya. Semoga setelah ikut acara ini Allah mengizinkan jualan sampingan yang ajaib ditolong Allah. Luar biasa. Inilah yang sebenarnya kita mau bahas. Ya, apapun dagangannya, apapun profesi kita bisa tiru Rasul kita sebagai teladan kita. Oke? Siap untuk belajar? Suaranya mana? Kalau saya tanya, are you ready? Yes, I am ready. Go, gitu ya. Oke, are you ready? Yes, I'm ready. Go. Oke, tepuk tangan dong, keren banget. Ya, jadi kita benar-benar
Apapun usahanya Bunda Dina, angkat tangan dulu nih. Ya Allah, boleh berdoa sebentar? Boleh? Saya angkat tangan buat apapun usaha dan dagangannya teman-teman, saya mau doain ya. Ya Allah, muliakan sahabat-sahabatku yang hadir hari ini. Apapun dagangannya, apapun profesinya, apapun bisnisnya, ya Allah, lancarkanlah ya Allah. Sebagai salah satu bentuk ikhtiar di jalan-Mu ya Rabb. Muliakan mereka, bahagiakan mereka, tinggikan derajatnya, banyakkan harta-harta mereka, anak-anak mereka, anak cabang mereka, mitra-mitra mereka, reseller-reseller mereka. Ya Allah, hamba ridho ya Allah. Mereka mendapatkan kesempatan, momentum, peluang apapun ketika mereka mengaplikasikan ilmu magnet rezeki ini dalam kehidupan mereka. Tolong mereka ya Allah, mampukan ya Allah, berikan omset yang baik untuk mereka, yang berkah ya Allah, yang berlimpah ya Allah, dan bermanfaat untuk keluarganya. Al-Fatihah. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, saya ridho apapun profesinya, apapun dagangannya, apapun bisnisnya ya Allah. Semoga malam ini kita bisa meneladani Rasul kita agar jalan kita lebih berkah. Karena intinya usaha itu harus berkah ya. Siap? Bismillah. Ya, saya akan mulai membuka materi kita hari ini, teman-teman semuanya, berdagang ala Nabi ya. Oke. Share screen dulu. Ya. Oke. Apakah share screen saya sudah terlihat? Boleh kita oh sudah ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar tentang berdagang ala Nabi. Teman-teman semuanya, sedikit saya cerita tentang kisah Nabi Muhammad sebagai pedagang ya. Saya mendapatkan kisah ini sebenarnya belajar dari kurikulum TK yang pernah saya dirikan pada tahun 2012, yaitu TK Khalifah, di mana basisnya adalah tauhid dan entrepreneurship, di mana visi misi sekolah tersebut adalah menjadikan Ananda bercita-cita menjadi Muslim entrepreneur dengan keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nilai-nilai jujur, sungguh-sungguh, santun, ceria, dan mandiri. Nah, itu yang diaplikasikan ketika saya mendirikan sebuah TK yang sejak 10 tahun yang lalu saya diketawain sama banyak orang. Aneh katanya TK-nya kok ngedidik anak menjadi pengusaha. Emang ngerti katanya gitu ya. Emang ngerti katanya gitu. Tapi ternyata setelah saya pelajari dengan baik bukan tentang profesi pengusahanya, tapi nilai-nilai dari kepengusahaan tersebut, yaitu dan sungguh-sungguhan yang dipelajari yang bisa dijadikan nilai-nilai untuk mendidik anak-anak bermental lebih tangguh ya. Karena dari sekolah ini akhirnya saya punya belajar tentang kisah Nabi Muhammad selain sebagai Rasul, tapi ternyata memang lebih lama jadi pedagangnya gitu ya. Nah, sekolah ini alhamdulillah sekarang sih sudah berganti, namanya bukan TK Khalifah, tapi buat saya tetap membekas di hati saya. Karena melalui TK Khalifah ini saya belajar banyak tentang siapa Nabi kita, bagaimana sifatnya, dan itu yang membuat saya akhirnya saya harus bangga sebagai seorang muslim. Saya harus membuat Nabi saya bangga sebagai saya jika saya seorang muslim, ya. Maka ketika waktu kita punya TK, ya kita men-storytellingkan ini kepada anak-anak murid kita, bagaimana Nabi Muhammad selain sebagai Nabi, Rasul, Panglima Perang, mereka juga Nabi juga sebagai pedagang, ya. Maka di sini izinkan saya sedikit berstorytelling ya kepada ibunda dan yanda yang hadir hari ini. Di suatu zaman kaumnya sangat mengagungkan perdagangan. Maka kepada kaum tersebut diutuslah seorang yang mampu menguasai perdagangan bernama Muhammad.
di mana seorang Muhammad sanggup menjadi pedagang yang kaya raya. Dan akhirnya kaumnya pun percaya kepada Muhammad dan meninggalkan kita begitu banyak suri teladan dan kearifan sifat. Dia adalah sampel dari sekaligus leader, ya. Beliau adalah contoh sekaligus pemimpin, ya, yang bukan hanya jago dalam bidang spiritualis dan keimanan, tapi ternyata Nabi kita, Rasul kita adalah contoh dalam melakukan bisnis, usaha dan kewirausahaan. Jadi gini, ketika dalam zaman sebuah nabi, ya, zaman Nabi Muhammad itu mengagungkannya perdagangan, maka diutuslah Nabi sebagai pedagang. Waktu zamannya Nabi Musa itu bahasa kaumnya adalah tentang ilmu sihir, ya, dengan zaman Fir'aun. Makanya kenapa Nabi Musa dilengkapi dengan kemampuan bersihirnya agar menguasai, agar mampu, ya, dipercaya oleh kaumnya. Zamannya Nabi Isa waktu itu tentang kesehatan. Makanya kenapa Nabi Isa diutus sampai bisa menghidupkan orang yang mati, gitu kan? Nah, makanya ketika Nabi diutus itu berdasarkan bahasa kaumnya saat itu. Nah, Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir kita, yang dimana kaumnya saat itu mengagungkan yang namanya perdagangan. Maka Nabi diutuslah selain sebagai Nabi, dia pun sukses sebagai pedagang. Itu loh maksudnya. Kenapa? Di sini saya ceritakan bahwa Allah mengutus para Nabi itu sesuai dengan bahasa kaumnya. Malam ini kita membahas salah satu Nabi kita, yaitu Muhammad, maka kita membahas tentang perdagangan. Ya, nah di saat pintu-pintu rezeki terbuka, ini fakta-fakta kisah Nabi Muhammad tentang sejarah perdagangan. Makanya hal ini saya sampaikan dulu ke anak-anak TK. Nah, Nabi Muhammad itu belajar dagang dari umur 7-8 tahun. Ternyata bukan dagang, ya, lebih kepada bekerja, ya, mengelola, menggembala kambing, gitu ya. Karena di situ nilai-nilai kemandirian. Waktu itu Nabi Muhammad sudah yatim, gitu kan. Dia tinggal dengan paman yang kurang kaya, gitu ya. Dan akhirnya Muhammad cilik, ya, yang yatim piatu ini memiliki nilai kemandirian sejak kecil, yaitu di usia 7-8 tahun Nabi Muhammad sudah mulai mengembala, ya. Maka rata-rata Nabi itu adalah para pengembala. Karena disitulah letak kemandiriannya. Nah, dari TK saya, yang di TK Khalifah dulu, anak-anak dari 10 tahun yang lalu tuh, sebelum booming market day, kita udah jadi pionir. Anak-anak diajak, salah satunya uang dari perdagangan. Tapi sebelum berdagang, mereka diajarkan tentang cara bersedekah, ya, sebagai suatu habit pagi sebelum ke sekolah atau sebelum berdagang, ya. Jadi kalau dulu Nabi Muhammad mengembala kambing dengan nilai kemandirian, anak-anak kita bimbing sedini mungkin dikenalkan dengan market day. Nah, tahun 2012 TK saya pionir sekali tuh, TK Khalifah di seluruh Indonesia tuh pionir yang ibaratnya mempopulerkan market day. Setelah 5 tahun kemudian baru deh di seluruh sekolah-sekolah itu melakukan market day. Ya, baru setelah kita beberapa tahun berjalan. Padahal awalnya sama, aduh ngapain ya kecil-kecil jadi tukang dagang. Orang tua muridnya nggak paham anaknya di sekolah di kita. Kesannya kayak apa ya, meres anak gitu loh. Padahal ya konsepnya visi misi. Makanya Bunda Yanda kalau mau sekolah itu diteliti dulu visinya apa, misinya apa, dipelajari benar-benar, dikenalin, ditaarufin. Jangan udah masuk sekolah terus komplain gitu kan. Sedangkan ini jelas salah satu kemandirian anak, yaitu diperkenalkan dengan perdagangan atau market day. Karena Nabi kita pun mulai mandiri itu di usia 7-8 tahun, ya. Nah, yang kedua, pintu-pintu rezeki Muhammad cilik terbuka pada usia 12 tahun tuh, setara SD kelas 6. Kalau di Indonesia, ya, sudah menjadi pedagang, dibimbing oleh mentornya. Nah, kita kalau punya usaha itu memang harus punya mentor, harus punya coach, ya, harus punya sistem. Karena apa? Itu jauh lebih mudah untuk menjalaninya. Nah, mentornya Nabi Muhammad saat itu adalah pamannya, ya. Kalau mentor ke spiritualnya langsung Jibril, ya. Sedangkan mentor untuk menjadi pedagang itu dibimbing oleh pamannya. Bahkan di usia 12 tahun Nabi Muhammad itu sudah belajar berdagang sampai Syria, ya.
luar biasa kan, betapa dahsyatnya. Kita 12 tahun ngapain aja Bapak Ibu, boleh share? Umur 12 tahun kita ngapain aja Bapak Ibu? Oke. Boleh dong komen kita atau di chat kita umur 12 tahun ngapain nih gitu kan. Ya Anda ini kenapa tidak jadi ketutup-tutup begini ya slide saya. Oke, ya. Sorry. Oke, coba chat ya. Nah, masih sekolah Bun, masih main Bun. Cuman sekolah sama main Bun. Jualan bakso Bun. Wah, Masya Allah jualan bakso keren banget nih ya. Cuman sekolah dan main katanya gitu ya. Umur 12 tahun saya senangnya main. Bu Yani jualan bakso, Masya Allah Bu Yani. Main sekolah cuma main bola sampai maghrib pulang. Bang Titan. Ya, oke, siap ya. Oke. Nah, makanya ini pintu rezekinya Nabi Muhammad itu kebuka karena memang sejak kecil sudah mandiri ya. Akhirnya di usia Rasul di usia 20 tahun ya perdagangannya sudah nembus negara-negara tetangga tuh mulai dari Yaman, Syria, Busra, Irak, Yordania, Bahrain. Ibaratnya udah buka cabangnya tuh di luar negeri gitu ya. Kita umur 20 tahun ngapain aja Bu Ibu sama Bapak-bapak? Coba saya buka lagi ya. Nabi Muhammad udah berdagang sampai luar negeri, umur 20 tahun kita ngapain? Oke, kita lagi seperti ini. Cuman bisa minta uang jajan. Oke, ingat sekolah belanja buat di toko. Oke, 20 tahun masih gabut. Gabut apa sih? Aku aja nggak ngerti. Oke, 20 tahun udah mulai jualan online. Masya Allah, Alhamdulillah. 20 tahun masih kuliah Bun, katanya gitu. Ngurusin adik Bun, kemarin karena banyak adik-adik ortu kerja. Oke, udah punya anak Bun, saya umur 20 tahun. Oh, Masya Allah, umur berapa nih menikahnya? Oke, terus bukannya usia 20 tahun kuliah sambil kerja di lab Bunda Dina. Yes, oke. Saya udah berdagang Bunda Dina. Oke, keren. Dagangnya udah keluar kota ke luar negeri Bu Nuril, umur 20 tahun. Oke, 20 tahun kuliah doang Bun, usaha online tapi kurang berhasil. Nggak punya mentor kali ya. Oke, 20 tahun kuliah sambil ngajar. Alhamdulillah, kuliah sambil jalan-jalan di mall. Oke, siap. Masya Allah latar belakang yang luar biasa ya. Oke, Masya Allah Bu Nuril dari umur 17 tahun kerja jadi karyawan toko. Ya agak mirip nih sama saya ya. Saya 19 tahun jadi karyawan toko kaset dulu di BIP sambil kuliah dulu ya. Oke, ikut les menjahit Bunda Dina. Gabut itu gaji buta Bunda Dina. Main tapi nggak dapat jajan gitu kali ya. Nanti biarkan Ibu Dwi yang Eta terangkan lah ya. Oke, siap Masya Allah. Teman-teman sudah punya latar belakang masing-masing ya. Artinya ketika kita bisa memulai start lebih awal, lebih mandiri secara ekonomi, disitulah pintu rezeki terbuka. Nah ini adalah yang bisa kita pelajari fakta-fakta kisah Nabi Muhammad tentang sejarah. Oke, next. Next. Oke, nextnya gimana nih Anda Pajrin? Oke, nah setelah umur 20 tahun ternyata Nabi nggak berhenti cuma di situ loh teman-teman ya. Ternyata di usia 25 tahun dan sukses menjadi pedagang yang kaya raya. Bahkan belum menikah dan sanggup menyerahkan maharnya 20 onta muda jika dirupiahkan setara dengan sekitar 1 miliar rupiah. Artinya maharnya berapa? 20 miliar. Nah, kalau maharnya 20 onta, satu onta setara dengan 1 miliar gitu ya jika dirupiahkan, itu kira-kira Nabi pedagang ecek-ecek atau pedagang kaya raya? Yes, ya betul sekali. Ya, nah hitung ternyata lebih lama beliau berkiprah sebagai pedagang ketimbang Nabi. Beliau itu 25 tahun sebagai pedagang, 23 tahun sebagai Nabi. Dan perkembangannya Rasul diakui sebagai pedagang yang sangat terpercaya. Dan kita udah tahu ya, semua belajar waktu kita SD itu beliau punya gelar yang namanya Al-Amin. Padahal saat memulai perdagangan, nah Rasul tidak mengantongi modal sepeser pun. Apa rahasianya? Oke, teman-teman, ada yang mengalami hal yang sama? Mau dagang, tidak punya modal. Mau usaha, tidak punya modal. Mau kerja, tidak punya modal. Ada? Ya? Ada. Nah, jadi jangan kecil hati. Ya, jangan kecil hati. Ternyata
Ada loh orang yang nggak punya modal di awalnya bisa kaya raya, bisa sukses. Jadi ibaratnya zero to hero. Nah kalau sekarang posisi teman-teman saat ini, saya mah punya modal Bunda Dina. Nggak apa-apa. Tapi ada loh di antara kita mungkin yang kuliah sendiri, betul nggak? Ya, cari kerja modal sendiri, betul? Dagang modal sendiri. Bahkan sekarang lagi mau usaha nih setelah masa pandemi. Aduh, aku nggak punya modal. Nah, ada? Oke, siap. Nah, ternyata malam ini kita hanya akan membahas satu tips saja. Apa yang membuat Nabi bisa kaya raya tanpa modal? Ya, apa yang membuat Nabi kaya raya tanpa modal? Dan ternyata Nabi ini memiliki satu sifat yang mungkin harus kita tiru. Kalau kita nggak punya apa-apa, ya itu mungkin bisa jadi adalah kenapa rezeki kita, usaha kita, atau kerja kita belum nyaman ya, belum sesuai dengan ekspektasi kita, harapan kita. Mungkin kita juga nggak punya sifat ini gitu. Dan ini masih kita pegang erat-erat. Sifat ini masih kita pegang erat-erat dan kita berusaha untuk nggak ngubah gitu. Jadi ibaratnya dosa yang kucinta. Seperti lagunya Hana kemarin. Dosaku yang kucinta. Sebagai pengusaha. Atau sebagai pedagang, sebagai pekerja, sebagai apapun lah gitu. Ya. Oke. Oke, Bunda Dina, saya mulai di Dinar tanpa modal. Yes, sampai sekarang bisa menjadi WR. Nah, keren banget. Ini namanya prestasi. Ini namanya berprestasi. Dan kita sebenarnya sudah bisa pelajari itu dari Nabi kita. Nabi kita juga sama. Kita tinggal amati, tiru, plek. ATP, amati, tiru, plek. Apapun itu, bukan cuma buat perdagangan. Ya. Karena kalau kita sekarang lagi profesinya pekerja, kita tuh lagi dagang. Kan lagi barter diri kita, betul nggak? Dengan pekerjaan kita. Nah, makanya sekarang malam ini kita belajar satu sifat Nabi yang mudah-mudahan bisa kita tiru. Karena ini ternyata perisai. Dan ini dosa besar. Kita nggak sadar. Itu penghambat-penghambat dari rezeki yang lainnya. Makanya saya bilang, saya hari ini bukan ngomongin tentang bisnisnya dulu, bukan. Saya nggak ngomongin perdagangannya. Tapi sifat apa yang bisa kita tiru hingga membuka jalan rezeki kita. Siapa tahu lewat modal ini kita dimampukan Allah untuk menjadi pengusaha kaya raya, pedagang kaya raya, pekerja yang kaya raya. Wah, siapa bilang pekerja nggak bisa kaya raya? Bisa banget. Ya, kerja dia buat sampingan doang, ngisi waktu. Oke, sekarang kita buka screen kita lagi, oke? Ya. Nah, teman-teman semuanya, Islam ternyata ya dekat sekali dengan perdagangan. Ya, kita belajar sedikit tentang sebelum sifatnya Nabi, kita belajar tentang kenapa Nabi suksesnya berdagang. Memang kita tidak semua pintar berdagang, tapi setidaknya kita mengenal bagaimana beliau menjadikan perdagangan salah satu kunci suksesnya. Tapi semua orang tidak semua harus pedagang. Apalagi ketika kita belajar tentang Stephen gitu ya. Kita tuh bisa sesuai dengan semua profesi kita. Apapun profesi kita adalah pedagang. Ya. Nah, istri kesayangan Nabi adalah pedagang. Yakni bernama Siti Hadijah. 4 sahabat Nabi ternyata semua pedagang. Ya, 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga ternyata semua pedagang. Islam dibawa masuk ke Indonesia itu para pedagang. Bahkan Islam menganjurkan perdagangan dan terbukti di salah satu wasiat penting yaitu berdaganglah engkau karena 9 dari 10 pintu rezeki itu berada di perdagangan. Jelaslah sudah dunia Islam sangat identik dengan dunia perdagangan. Bukankah begitu? Ya, ironisnya Muslim sekarang jauh dari perdagangan. Sungguh ini patut disayangkan. Padahal saat menjadi pedagang atau pengusaha, selain bisa lebih mandiri. Nah, tadi Nabi Muhammad kan dia melatih kemandiriannya itu dari pengembala kambing ketika usia 7, 12, 20. Itu ada nilai-nilai kemandirian. Ya, kemandiriannya secara apa? Secara ekonomi.
Tapi lewat perdagangan kita juga lebih mudah untuk membantu sesama mencari ilmu dan beribadah. Contohnya ya, kenapa berdagang itu bukan hanya sekedar bisnis. Contohnya nih Bunda Dwi Windarti. Beliau seorang direktur operasional, tapi beliau memperdalam tentang yang namanya Stephen. Akhirnya beliau menjadi promotor Stephen. Di mana promotor Stephen itu ada daya ekonominya. Beliau menjelaskan, akhirnya ada yang tes. Beliau menjelaskan, akhirnya ada yang konseling. Nah, itu adalah perdagangan dalam dunia pendidikan, ya. Jadi perdagangan itu tuh macam-macam sesuai dengan panggilan jiwanya masing-masing. Contoh Yanda Fajrin. Yanda Fajrin adalah produser saya. Yang bikin slide ini semua itu Yanda Fajrin. Ya, yang bikin video-video saya itu semua Yanda Fajrin. Nah, Yanda Fajrin sedang berdagang dengan profesinya dia. Nah, ketika dia memiliki profesi, tapi dia benar sungguh-sungguh di bidangnya, dia sedang berdagang sebenarnya. Berdagang sesuai dengan passionnya. Nah, makanya teman-teman harus menentukan apa yang teman-teman mau, apa yang teman-teman suka. Yang kemarin Bunda Dina bahas di Stephen, ya. Yang Bunda Dina bahas juga tentang pembeda abadi kita tuh apa yang kita suka bidangnya, apa yang kita suka dari bidang tersebut itu membahagiakan kita, apakah bidang yang kita suka dan membahagiakan itu menghasilkan uang dan bisa produktif, apakah bidang yang kita suka itu membahagiakan dan produktif, kita rela nggak dibayar. Nah, contohnya misalnya ya, ketika Anda menyukai dunia kuliner misalnya, Anda senang banget berkreasi gitu ya, bikin sesuatu yang baru di dunia kuliner. Tapi ketika Anda bersusah payah hari itu, Anda hanya ingin membagikannya kepada orang lain. Artinya kan rela nggak dibayar gitu. Tapi Anda melakukannya dengan rasa bahagia. Nah, oke. Nah, makanya coba cari dulu. Jangan sampai semua palu gada. Iya, oke, untuk usia 21 sampai 30 is oke palu gada. Tapi kalau di atas 30, ibu harus bisa menentukan siapa diri ibu, di mana profesi terbaik ibu. Karena nantinya nggak akan jadi lagi galau profesi, galau bisnis, dan segala macam. Ya, terus kalau bisnis itu diupayakan bukan karena ikut-ikutan. Sekali lagi, si A dagang bakso, si B dagang mie ayam. Jadi pindah terus. Sebulan sekali pindah gitu. Ya. Tapi tolong dari satu usaha dipelajari, oh apakah saya punya alasan di sini, saya punya tujuan, apakah kendaraannya tepat, support sistemnya tepat, apakah saya mau belajar sungguh-sungguh dari mentornya, ataukah ketika dikasih mentor lewat-lewat aja. Jangan karena itu. Karena kalau ikut-ikutan temen, nanti temen ngedrop, kita ngedrop. Tapi kalau kita punya alasan yang kuat dan kita suka di bidang itu, kita akan sampai selesai, sampai garis finish gitu. Kita akan menyelesaikan, walaupun belum menyelesaikan dalam perjalanannya, kita bersungguh-sungguh. Nah, itu yang harus teman-teman dapatkan. Makanya kenapa malam ini kita akan belajar. Jangan belajar dulu kemana-mana, misalnya bisnisnya kalau buat atau dagangnya buat yang pemula atau yang masih galau profesi. Sekarang lebih baik tiru dulu sifatnya Nabi. Kalau memang ada yang something wrong nih sama saya jalanin usaha gitu kan, ada yang belum beres nih kayaknya, coba flashback lagi, balikin dulu, punyakah kita sifat Nabi ini? Nah, yang pertama yang akan saya bahas malam ini fokus pada jujur dan terpercaya, ya. Sifat inilah yang membuat Nabi Muhammad sukses tanpa modal. Ternyata simak kisah perdagangan Rasul dan Khalifah, itu semua ternyata dimulai dari kepercayaan. Yang tadi kata Teh Imas, saya nggak punya modal Bun, tapi saya berusaha, akhirnya bisa jadi WR, gitu kan? Atau wakil resmi ya. Nah, itu tadi contohnya. Tapi ada juga Bun, sampai dengan hari ini saya nggak ngerti saya di mana. Oke, saya masih nggak ngerti juga nggak masalah. Ya, yang penting kita coba mulai dari buka perisai ini dulu. Dan ikuti teladan Nabi kita dan minta sama Allah, ya Allah tolong kasih saya jadi orang jujur gitu ya, jadi orang jujur, pilih saya ya Allah, agar apa? Keberuntungan demi keberuntungan, keajaiban demi keajaiban, ketika teman-teman menjadi manusia yang diproklamirkan, hamba harus jadi orang yang jujur nih sebelum benar-benar berdagang, hamba harus seperti Nabi nih gitu kan, sifatnya aja bagus banget sampai akhirnya dipercaya. Nah, makanya kita harus berikrar pada diri kita,
pegang dulu sifat satu ini ya. Saya malam ini hanya fokus di satu sifat, nantinya berseri. Ya, nantinya berseri. Kita kunyah seminggu, berusaha untuk jujur pada diri kita, jujur pada keluarga kita, jujur pada mitra-mitra kita, ya. Jangan sikut sana sikut sini. Mohon lakukan dengan kejujuran ini. Kita belajar, ya. Kita belajar. Oke, semua sama-sama. Saya juga lagi belajar. Saya nyampein ini mulutnya paling dekat kan kuping saya. Ya Allah, pilih juga hamba, ya Allah, pilih juga hamba, ya Allah, ya. Karena dulu saya pernah sempat belajar gini. Kenapa gitu ya? Saya dulu punya minimarket gitu. Itu bertahap loh proses saya. Saya jualan rokok dulu. Dulu mentor saya pernah bilang, kalau bisa jangan jualan rokok. Tapi nggak didengar sama saya setahun gitu ya. Tapi itu terngiang-ngiang gitu ya sama saya. Sampai akhirnya, ya udah deh saya berhenti. Padahal rokok omset yang bagus nih dulu ya. Ini mah saya bukan teman-teman. Ini saya. Waktu itu saya berhenti jualan rokok dari minimarket. Memang omsetnya langsung drop. Langsung turun, agak-agak turun gitu ya. Tapi ternyata diganti dengan produk yang lain. Ya, lagi itu ada perdagangan tentang suplemen, malah suplemen yang naik gitu kan. Seperti itu. Jadi sekarang kita mulai jujur ya. Oke. Simak kisah perdagangan Rasul dan Khalifah dimulai dari kepercayaan. Dan ini sinyal, God sign bagi seorang muslim saat ingin memulai perdagangan, jangan ribut tidak punya modal. Ya. Kita sudah punya contoh Rasul dan Khalifah dimulai dari kepercayaan. Artinya God sign buat kita sebagai seorang muslim, jika memulai perdagangan ataupun profesi kerja, ya, ataupun usaha, jangan ribut tidak punya modal. Saya mah nggak punya modal, itu mah orang kaya, jelas bapaknya ngasih warisan banyak banget, gini-gini. Jangan ada lagi. Kan kita udah disiplin kata, kita sudah belajar tentang law of projection, ya. Karena Allah Maha Kaya, minta. Tinggal buka perisainya aja banyak-banyak, ya. Di dalam Al-Quran ada kalimat yang berbunyi, Allah menghalalkan jual beli. Pernah dengar itu? Surat Al-Baqarah? Iya, itu artinya Allah memperbolehkan perdagangan dan Allah memperbolehkan marketing, ya. Kan Allah menyarankan saling berhutang, gali lubang tutup lubang, kan nggak ada hadisnya. Ya kan? Artinya gini, kalau kita nggak punya uang, kita punya tenaga gitu loh. Kasih itu gitu. Ini teh modal terbaik kita gitu. Ini teh apa yang dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Itu tuh modal terbaik kita. Dan itu tak ternilai. Misalnya, Anda ribut aja nih nggak punya modal. Aduh, saya nggak punya modal nih buat buka usaha. Atau saya nggak punya modal nih buat sekolah gitu ya. Untuk bayar sekolah. Ya. Oke, dikasih deh 1 miliar buat modal. Tapi mau nggak? Matanya diambil 1. Mau kira-kira? Boleh dijawab? Mata Anda nilainya berapa? Tangan Anda nilainya berapa? Otak Anda nilainya berapa? Kaki Anda nilainya berapa? Jadi kalau kita nggak bisa ngasih orang bantuan secara uang, kita masih punya tenaga gitu. Karena badan kita adalah modal tak terhingga. Makanya nggak terhingga. Kan nggak mau kita ditukar gitu. Oke, saya kasih modal gitu ya, 1 M. Tapi bola matanya buat saya, kan nggak mau. Artinya apa? Kita itu modal tak ternilai. Cuman kita tidak memanfaatkan kelebihan-kelebihan kita. Gitu. Dan Nabi adalah pedagang yang sebelumnya ambil barang ke Khadijah, pinjem barang. Ya, saat berdagang Nabi nggak kembali cuman modal doang. Dia saya pinjem barang, ini modalnya saya balikin. Enggak. Tapi Nabi karena jujur, dia kembali untung. Bahkan nggak cuman untung. Ya, yang membeli kepada Nabi itu senang, bahagia, greget gitu, happy gitu. Ya, itu yang karena apa? Nabi Muhammad itu MPK banget, merawat terumbu karang. Jadi orang-orang tuh seneng gitu deket Nabi. Jadi apa yang Nabi jual laku gitu. Karena kalau dilihat dari kisah ini, oh iya bisa jadi Nabi itu praktek magnet rezeki. Memuliakan dan membahagiakan orang lain gitu. Ya, jadi akhirnya yang beli seneng. Kalau istilahnya repeat lagi. Kalau ibaratnya kalau karyawan udah dikasih gaji, bonus lagi gitu.
Karena dia punya badan, dia punya tenaga, dia punya pikiran, dia kasih maksimal. Jangan udah mah kita nggak bisa maksimal secara modal uang, badan kita nggak dipakai-pakai gitu kan, sayang banget gitu ya. Oke. Nah, ternyata untuk itu dengarlah baik-baik perintah Rasul saat berdagang. Ini perintah Rasul saat berdagang, ya. Katakanlah kepada pihak yang engkau ajak jual beli gitu nih. Janganlah engkau menipu, ya. Perintah lain ditegaskan. Makanya ngeri banget gitu ya kalau ada yang nipu-nipu gitu pakai handphone gitu kan, kayak kemarin gitu ya. Anda dapat hadiah ini nih katanya gitu. Silakan transfer. Wah, pokoknya banyak banget itu yang namanya penipuan-penipuan yang ada di online sekarang. Kenapa gitu loh? Ini ternyata kalau dia muslim, dia nggak akan nipu gitu. Kalau dia kenal sama nabinya gitu ya, dia nggak akan nipu gitu. Atau misalnya ngoplosin barang yang nggak bagus gitu, kayak buat jajanan anak-anak itu kan dulu banyak di mana sih, di SCTV gitu, acara apa gitu yang makanan anak-anak tuh dioplos gitu dengan bahan-bahan berbahaya gitu kan. Itu tuh kan menipu bahan baku gitu kan. Artinya Rasul kita nggak ngajarin kita tuh kayak gitu. Atau misalnya ya, kita korupsi di tempat kerja gitu kan. Nah, artinya kan kita nggak sesuai dengan Rasul kita gitu. Sedangkan Rasul melakukan perintah dengan tegas, katakanlah kepada pihak yang engkau ajak jual beli, janganlah engkau menipu gitu. Ya, lalu berhati-hatilah. Nih, ini pesan satu lagi nih kata Rasul. Berhati-hatilah dengan sumpah yang berlebihan, meskipun itu akan meningkatkan penjualan kita, tetapi akan menghilangkan keberkahan. Misalnya kita ngelebih-lebihin produk kita padahal nggak begitu gitu. Ya, kita udah janji nih, saya bisa ini, ternyata kita omong doang. Saya akan bisa membuka jalan buat Anda begini-begini ya. Saya akan bisa membuat ini tuh begini-begini ya. Nah, ketika kita menjanjikan sesuatu tentang diri kita, bukan cuma badan kita gitu, tapi itu belum kita laksanakan, itu bisa jadi adalah masuknya kemana sumpah yang berlebihan. Ya, kita bikin percaya orang tapi hilangkan keberkahan. Nah, ini rem lah. Rem kita semuanya saling ngerem. Saya juga lagi ngerem, benar-benar di rem gitu, ya. Makanya benar-benar 4 tahun gitu, saya memprospek diri saya. Saya sudah menuju arah yang niat yang benar belum gitu. Itu terus saya prospek diri saya gitu. Nah, makanya pelan-pelan saya buka perisai pelan-pelan, ya Allah pelan-pelan gitu ya. Bagaimana meningkat dan nantinya apa? Karena kalau kita punya sumpah yang berlebihan itu menghilangkan keberkahan jualan kita nantinya. Makanya kenapa? Jujur gitu. Jujur itu memang penting, ya. Lalu peringatan berikutnya apa yang kalau kita mau menjadi pedagang atau profesi yang jujur, yaitu tidak dihalalkan bagi orang muslim dalam keadaan cacat kecuali dia memberitahukannya. Nah, ini saya sebenarnya malah belajar dari orang Cina. Saya pernah jadi supervisor rumah mode, factory outlet itu tahun 2004 sampai 2007. Itu pernah lihat nggak kalau ada barang yang cacat di FO ada tanda panah warna merah? Pernah lihat? Pernah lihat? Ya. Nah, itu ditandain ya. Artinya reject. Ibu mau tetap beli nggak dengan reject kayak gini? Itu tuh terbuka. IT Fatimah, ini kasir saya dulu. Saya supervisornya, dia kasirnya. Kita bertemu lagi di Magnet Rezeki setelah berapa tahun? 15 tahun ya. Apa? Kita kerja sama ya dulu ya. Nah, saya tuh belajar tentang ilmu kejujuran itu justru salah satunya belajar dari orang Cina gitu yang mengelola FO itu gitu. Ya. Dia akan memberitahu reject-nya. Lah kita kadang-kadang nih di pasar gitu ya, bagus nggak nih bang jeruknya, bagus, masukin aja. Pas dilihat busuk sebagian. Ada yang ngalamin apa enggak? Abang Titan ngalamin beli apa? Bu Dwi beli apa? Coba. Bu, ayo beli apa? Dibohongin sama pedagang. Oke. Pernah nggak ngalamin gitu? Pernah. Dulu beli apa, Bun? Ngalamin? Beli mangga. Terus isinya gimana? Kata emangnya gimana, itunya gimana? Manis banget, pokoknya bagus. Ternyata isinya ada makhluk halusnya di situ.
Sangat halus, nggak kelihatan. Hampir-hampir. Oke, selain mangga, ada lagi pernah dibohongin gitu enggak? Beli stroberi, Bun. Oh, beli stroberi. Stroberi na kumaha? Yang diliatin yang di atasnya tuh mulus. Begitu wow, keren. Sampai rumah apa dapetnya? Oke, terus ini lucu lagi, Bu Juliati, mana Bu Juliati? Ayo buka. Dibuka bijinya. Bu Juliati mana, coba beli naon sih? Oke, open speaker. Beli pisang katanya manis tapi keset. Bu Fitriani. Oke. Tuh, lihatin kalau kita jadi gimana, ibaratnya kayak misalnya nggak cuma pedagang jeruk ya. Pernah nggak lihat angkot ngetem dan berhentinya di mana aja? Pernah nggak? Terus ngalingin kita jalan semua. Pernah nggak? Gimana angkotnya mau penuh, mau berkah coba. Kalau dia berhenti hanya dia dan Tuhan yang tahu, betul nggak? Ya, bahasa kasar di jalan, nggak ada disiplin kata, betul apa enggak? Ya kan? Jadi gimana cerita? Dia tuh lagi berdagang jadi supir angkot, tapi jalannya beliau itu menghalangi orang lain yang jadi telat kerja apa segala macam, itulah gitu loh. Muslim tuh nggak gitu sebenarnya gitu. Kita tuh punya dasarnya kita nggak pakai. Makanya kenapa di TK Khalifah dulu yang sekarang ganti jadi TKKR, yang di SDKR itu yang kita tanamkan jujur ya nak, jujur ya nak, jujur ya nak, jujur ya nak, merasa dilihat Allah ya nak, merasa dilihat Allah ya nak. Kita berusaha untuk tanamkan itu. Tapi kita balik lagi ke kita gurunya udah begitu belum gitu. Ya, kita harus introspeksi karena yang salah mah bukan anak. Ya. Kita harus tanamkan kejujuran. Nah, itulah yang harus kita lakukan, jujurnya dulu. Sebelum jadi pengusaha tuh jujurnya dulu gitu. Sip sampai sini? Oke. Ya, makanya itulah yang pernah Bun udah penuh masih menerima penumpang, disuruh duduk di pangkuan. Aduh. Abang, ya Allah, gimana? Pernah Bun udah penuh masih nerima penumpang. Masa iya penumpangnya suruh pangku-pangkuan? Allahu Akbar ya. Nah, oke ya. Pernah ketipu minyak goreng Bun, sistem transfer tapi nggak amanah. Padahal katanya jujur bawa nama Allah. Oke. Ya, memang kita gini. Oke lah, kita nggak usah lihat lagi ke dalam, yuk kita mulai hari ini ke kita dulu deh, ke kita aja ya. Soalnya di luar diri kita mah udah nggak bisa di luar diri kita tuh skenario Allah, gitu loh. Udah skenarionya Allah. Yang penting kita mulai lagi dari kita hari ini, malam ini, dari hal-hal kecil ini, ya. Agar apa? Kita dititipin bisnis yang berkah, kita akan dititipin profesi yang berkah, kita akan dititipin hal-hal yang berkah. Nah, makanya kenapa mulai aja dari kita. Malam ini bukan buat supir angkot, bukan buat pedagang stroberi, bukan buat pedagang jeruk, mangga, atau semangka yang tadi banyak bijinya. Ya, oke. Tapi kita balikin ke kita dulu. Malam ini minimal ke kita dulu. Ya Allah, pilih hamba jadi orang jujur, ya Allah, kayak Nabi, ya Allah. Hamba pengen Nabi bangga, ya Allah, gitu kan. Saya mau jadi muslim berprestasi, bahkan cuma bisnis berprestasi, bukan ya Allah, bukan sekedar itu. Insya Allah itu bonus. Kalau kita sudah nyampe di sini, maka apapun akan terjadi berprestasi. Makanya jujur, terpercaya. Oke? Kita mulai dari sini. Nah, malam ini kita cuma bahas itu saja. Gimana hebatnya Nabi dengan konsep jujur, Nabi bisa jadi dari pengembala kambing, jadi pedagang, lalu jadi pedagang sukses di usia 20 tahun, ya, jadi 25 tahun pedagang kaya raya. Nah, kita umur 25 tahun sampai dengan hari ini, kan
kenapa masih seperti ini? Mungkin kita nggak mengikuti sifatnya Nabi gitu. Makanya penting yuk sama-sama tanamkan diri kita, anak-anak kita, bagaimana merasa dilihat Allah, jujur dan terpercaya. Karena negeri kita nggak kehilangan sarjana. Stok sarjananya banyak banget. Tapi sarjana jujur itu langka, betul? Betul? Pedagang jujur itu langka. Semuanya langka. Yuk kita mulai sama-sama. Doain, saling mendoakan, jangan cuma buat Bunda Dina, buat teman-teman. Doain Bunda Dina juga. Ya Allah, pilih Bunda Dina jadi orang yang jujur. Ya, saling mendoakan semuanya. Ya. Oke, silakan sekarang saya buka untuk tanya jawab. Masih ada 10 menit. Silakan Kak Rere. Dari panahnya modal bahan-bahan makanan belanjanya warung toko Cina, apakah mengandung dosa atau gimana ya Bun? Oke. Oke, silakan Kak Re, boleh dibuka pertanyaannya, mau langsung atau pakai chat, silakan. Oke, nah Bunda Yanda silakan yang ingin bertanya boleh raise hand, boleh langsung dan boleh di chat ya. Tapi lebih baiknya sih ngobrol langsung ya Bun ya. Iya, boleh. Silakan. Silakan Bunda. Oke. Silakan Bunda. Masya Allah ya. Ada? 151 orang, Masya Allah, malam ini luar biasa. Ada Ibu Siti Suhaya, silakan Bunda. Silakan. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bun. Waalaikumsalam, Bu Siti. Semoga saya istiqomah. Amin, amin ya Allah. Udah didoain ya. Amin. Terima kasih, Bu. Gimana Bu Siti Suhaya? Semoga dijaga iman Islamnya. Begini, Bunda, saya kurang paham dengan perdagangan cara Rasulullah itu. Bagaimana cara ambil keuntungannya, Bunda? Oke, malam. Kalau jika berdagang mengambil keuntungannya itu seperti apa, Bunda? Oke, Bunda, malam. Terima kasih. Ya, terima kasih. Siap. Saya malam ini tidak membahas tentang mekanisme bisnisnya. Saya membahas tentang sifat dasar Nabi dulu. Gitu. Karena tiap keuntungan itu orang-orang punya sistemnya masing-masing, betul nggak? Ya, betul nggak? Jualan ini, jualan properti, jualan emas, jualan baju, jualan anu, itu semua orang punya standarisasinya. Ya, sedangkan berdagang ala Nabi ini kita tidak membahas tentang dulu mekanismenya, tapi lebih kepada sifatnya dulu, ya. Nah, makanya saran saya, Ibu lebih memperdalamnya, banyaknya cari ustadz yang khusus ilmu fikih muamalah. Itu akan lebih bisa menjawab pertanyaan Ibu. Ya, karena Bunda Dina bukan ustazah fikih muamalah. Jadi saya belum berhak untuk menyampaikan ilmu fikih muamalah karena saya bukan Jadi punya guru ya, namanya Ustadz Tejaswar kalau saya. Itu belajar tentang fikih muamalah. Jadi kalau ada orang yang bertanya fikih muamalah, saya bilang tanyanya jangan sama saya, ini guru saya, tanyanya ke beliau, gitu. Jadi memang harus ada ahlinya, kayak CTMR itu kan nggak boleh sebelum punya lisensi menyampaikan ilmu magnet rezeki. Kalau ajak-ajak soan-soan boleh, betul nggak? Tapi kalau bikin seminar, training, itu nggak boleh kalau belum melalui proses COMR, TOMR, betul ya? Betul? Sama TFT. Nah, setelah TFT itu baru keluar lisensinya menyampaikan ilmu magnet rezeki. Nah, makanya sekarang hari ini mohon maaf kalau Bunda Dina belum menjawab sampai situ ya Bunda. Nanti kapan-kapan, ini kan pendalaman lebih kepada sifat. Sifat dulu, karena sifat ini yang kadang-kadang terlewati. Hal sederhana ini yang kita lewati, kita cuma ngejar dagangnya, omsetnya, betul nggak? Ya kan? Orang tuh banyak larinya ke sana dulu gitu. Nah malam ini tuh Bunda Dina, ibarat Pertamina, kita mulai dari nol. Kalau
Kalau ngisi bensin kan gitu ya, kita mulai dari nol ya. Kemudian dia ngajak dulu dari hal ringan, karena kajian saya bukan tentang kajian fikih muamalah, lebih kepada kajian magnet rezeki berkaitan dengan buka perisai, dan buka perisai itu adalah tentang kejujuran. Karena ketika itu jadi dosa besar dan penutup rezeki ibu. Oke, Bu Siti Suhaya, kapan-kapan saya bisa panggil guru saya, atau misalnya kita bisa menghadirkan fikih muamalah ke kajian MRYKR. Oke? Siap. Terima kasih banyak Bu Siti. Masih ada yang dari chat. Oke, boleh. Bunda Dina, bisakah diketahui dari tes Tifin jualan apa yang cocok untuk kita, dan apakah tes Tifin bisa dilakukan online? Tes Tifin sampai dengan alatnya belum ada yang namanya online, karena dia tetap membutuhkan 10 sidik jari kita, yang itu nggak bisa dilakukan secara online, tapi dia harus secara langsung. Makanya kalau membutuhkan info tes Tifin di kota masing-masing, silakan menghubungi Bu Dwi Windarti selaku promotor Tifin Bandung Barat. Beliau yang akan menginformasikan ya Bunda Dwi, boleh dibantu ya? Nah, kalau memang bukan posisinya di Bandung. Nah, itu pertama. Kedua, ketika kita sudah di tes Tifin, kita akan dikasih sertifikat ya, seperti profesi apa yang disarankan, industri apa yang disarankan. Ya, yang sudah pernah tes Tifin pasti tahu ya. Kalau profesi industri apa yang disarankan, biasanya ada 5 industri yang disesuaikan dengan mesin kecerdasan. Ini. Misalnya contoh Bunda Dina, Intuiting industri terbaiknya adalah apa? 1, dia pelatihan dan pendidikan. Nah, makanya saya di bidang ini, pelatihan pendidikan gitu kan. Yang kedua, dia di bidang marketing. Makanya jago, orang-orang Intuiting tuh jago juga sebenarnya kalau buat berdagang gitu kan, ya. Tapi saya gunakan konsep ini di dunia training dulu gitu kan, di dunia training ini gitu ya. Karena tadi saya lagi menata hati saya dulu gitu loh, ya. Saya harus menata hati saya, harus siap mental dulu lagi gitu kan. Lalu ada profesi apa lagi, ya, yang berkaitan dengan keintuitingan saya. Nah, salah satunya adalah terus udah gitu pembuat film gitu kan, karena dengan apa, dengan mesin kecerdasannya yang memang dia ide kreatif tuh di imajinasi dia punya semua gitu. Makanya sangat membantu, karena saya adalah orang yang tipenya bosenan. Pernah loh saya buka usaha pagi sore tutup saking bosennya, males ikut-ikutan orang. Makanya kalau di buku saya cerita kan saya 16 kali usaha dalam 4 tahun. Ya karena saya nggak bisa tahan bosen. Dan ketika orang nggak tahan, semua diraup, semua palu gada. Saya usia 25 sampai 30 tahun tuh semua palu gada. Apa yang lu mau, gua pasti ada. Tapi semakin bertambahnya usia itu mengerucut. Set. Nah, akhirnya ketemu titik berlian mana memenuhi 4 kriteria tadi, bikin gue suka, bahagia, produktif, rela nggak dibayar. Nah itu akhirnya ketemu titiknya ternyata Dina penulis buku, trainer di bidang training. Nah itu adalah fokus pertama saya. Saya akan cari sungai-sungai dan kebun-kebunnya, pasti nanti berkaitannya dengan yang itu yang utama tadi gitu. Oke, sip, membantu. Makanya penting banget, karena nanti akan dijelaskan selain industrinya, profesinya itu dijelaskan banyak sekali. Ya, jadi nggak cuma buat perdagangan ternyata. Oke, sip. Oke, sip. Nah, ini juga ada lagi pertanyaan Bun yang keren. Kalau kita belanja online tapi barang tidak sesuai dengan yang dipromosikan, yang terbaik kita lakukan turunkan garis kebenaran atau buka perisai, karena hal ini terjadi atas izin Allah juga. Masya Allah. Nah, gimana Bun? Oke, keren banget. Ya, sekali lagi, sesuatu yang di luar diri kita itu pasti skenario Allah. Ya, pasti skenario Allah. Kalau kita pesan baju nggak sesuai kita, dari segi garis kebenaran, oh iya, mungkin saya kemarin jadi orang yang nggak jujur sama siapa gitu, ngerti nggak? Makanya saya kena ini nih, gitu. Itu turunkan garis kebenaran. Garis kebenaran kan saya salah, kamu yang
benar, ya. Terus berkaitan lagi dengan buka perisai. Betul ya? Pertanyaannya ya? Atau apa nih tadi pertanyaannya? Iya. Buka perisai. Menurunkan garis kebenaran atau buka perisai. Oke. Nah, kalau buka perisai itu larinya kemana? Oke. Kita tenang, tapi mungkin lebih kepada law of projection. Wow, keren. Jadi ini kaitannya ketika kita mendapatkan barang tidak sesuai dengan kita, itu ada 3 yang bisa kita kaitkan. Buka perisai, bisa jadi kita punya perisai. Akibat perbuatan kita yang dulu, kita merugikan orang dibalas dengan barang yang tidak sesuai. Yang kedua, garis kebenaran kita turunkan. Ketika oke, ini perisai saya terima, pasti ada hikmah di balik ini, mungkin saya yang salah. Nah, larinya ke situ kan, dari buka perisai turun ke garis kebenaran. Lanjutin lagi dengan jurus yang namanya law of projection. Wow, keren. Lalu bilang gini, ya Allah, semoga pedagangnya yang beli dapat hidayah ya Allah, nggak ngecewain lagi yang lain ya Allah. Terus jagain dia ya Allah, muliakan dia ya Allah, bahagiakan dia ya Allah. Nah, ketika kita nggak puas dengan dagangan dia dan kita mendoakan, kan di sebelah kita siapa? Kalau kita berkata-kata baik, di sebelah kita siapa? Malaikat. Malaikat akan bilang apa? Dia juga ya Allah. Buat dia juga ya Allah. Tapi kalau kita gini, misalnya belum MR, lurus tunjung, kurang ajar, pika sebelen, bangkrut ya mana? Pernah nggak? Ini orang Sunda ya. Belum MR. Maaf kalau bahasanya gini. Pernah nggak gitu? Pernah. Terus di sebelah kita malaikat. Terus malaikat bilang apa? Doa orang terjolimi diapain? Dikabulkan. Berarti balik ke siapa doanya? Ke diri sendiri. Iya. Oke, cukup kali ya biar Pak bisa pada tidur. Oke, wah seru banget malam hari ini ya, bikin melek nih hari ini ketawa. Seru banget nih mulai dari semangka, jeruk. Angkot pangku-pangkuan. Saya baru dengar loh ada angkot pangku-pangkuan. Biar nggak rugi, Bun. Biar nggak rugi ya. Belekok. Tuh, ada yang nyebut. Aduh. Aduh. Masya Allah, luar biasa malam hari ini. Bukan ya. dong, open Re. Seru gak kita tanya dong. Oke. Boleh. Seru banget ya. Yang ngantuk jadi mulai ya. Yang ngantuk jadi mulai gara-gara jeruk, semangka, angkot. Seru banget Bunda. Masya Allah. Yang ngantuk jadi hilang. Oh, ngantuknya jadi hilang. Keren banget. Lupa sama amanah. Oke, lunas seketika ya. Lunas. Oh, alhamdulillah ya Allah. Nah, eta lamun dapat tadi tuh kan kita dapat misalnya barang tidak sesuai dengan yang dikirimkan ya. Ya Allah, mau lunas ya Allah, mau lunas. Gitu ya. Mau lunas ya Allah, mau lunas. Gitu aja udah. Harus smart buyer, Bunda. Apa? Smart buyer. Kalau beli sesuatu itu jadi sesuai harga. Iya, betul. Siap. Oke, Masya Allah. Ibu-ibu alumni udah pada siap besok ke Tahura? Insya Allah. Siap banget. Insya Allah. Baju jangan lupa. Baju. Bukunya jangan lupa ya. Buku yang ini dibawa ya. Baju. Bunda. Sebentar. Apa Bun? Nah ini kan kita mau bahas ini. Besok bawa bukunya ya. Kan itu mah masih di situ, Bun. Oh, masih di Bunda. Dapat Bunda. Oh ya udah ntar dibawain sama Bunda Dina ya. Oke, ya yang udah duluan bawa ya. Karena kita ya awal bulan ini mumpung awal bulan, oke? Kalau yang baru gabung gimana Bunda? Yang baru gabung gimana sayang? Pertanyaannya. Ini dari Bandung apa dari mana sayang? Dari Bandung. Oh dari Bandung. Ikuti dulu SHMR.
habis SHMR ke THMR gitu. Kalau cuman SHMR aja dapat kok, kayak gini nih dapat seminggu 3 kali. Nanti ada Pak Indra, ada Bu Dwi, ada Miss Rere, ada Bunda Lisnur, ada CTMR lain yang akan mendampingi teman-teman di kajian online dan offline. Kalau offline-nya silakan ke SDKR tiap Senin. Tapi kalau dapat pembimbingan memang harusnya di Bandung karena kita lakukannya secara offline gitu kan. Nah, makanya ada SHMR dan ada SHMR yang tadi cuma dapat kajian ini. Kalau THMR itu pembimbingannya offline langsung sebulan 2 kali. Itu sih perbedaannya sayang. Jadi silakan lanjut ke SHMR tanggal berapa kita buka ya? 10 ya? 10. Silakan dibuka sebesar-besarnya untuk teman-teman yang belum ikut SHMR ya, yang di luar kota juga kemarin ternyata banyak banget, ada yang dari Karawang, Tangerang itu pada datang ke Bandung gitu ya. Tapi saya mikir juga kalau dari luar kota datang pembinaannya gimana ya. Insya Allah deh, kemarin saya udah konfirmasi ke produser saya, Yanda Pajrin, kalau kita pembinaan offline, di online kan bisa nggak buat terutama yang kerja? Yang Jumat itu bisa ya? Wah, itu keren yang kerja. Mantap. Tuh, Yanda Pajrin banyak yang seneng tuh Yanda. Alhamdulillah. Barakallah. Iya, jadi kalau yang upayakan offline mah tidak tergantikan, tapi kalau kerja kan nggak boleh bolos ya, kan kita harus jadi pegawai jujur, oke? Nanti Yanda Pajrin bersedia untuk mengonlinekan yang pembinaan KMR, oke? Terima kasih Yanda. Saya nggak sempat ikut aja Bu, tanggal 11 itu nggak boleh pokoknya SHMR yang belum sama sekali. Kalau THMR buat yang lanjutan ya. Mas Indra, Assalamualaikum Indra, besok kita tandem ya biar setara, ada Bapak siap tanggap dan Ibu rumah tangguh. Mr. Indra? Ada Mr. Indra? Ada tadi. Ada ya tadi ya, oke. Ya. Oke, bismillah ya. Nanti SHMR, THMR bulan depan tanggal 10 dan 11 catat tanggalnya. Tapi saya informasi terakhir nih sebelum kita tutup. Yang mau disetrum lagi, jadi ibu rumah tangguh ya, membuka perisainya, catat tanggalnya 28 Agustus 2022. Ya, jadi harga the best price-nya itu sampai dengan 17 Agustus ya. Selanjutnya nanti harganya normal dan kita akan memberikan kejutan kembali ya, setruman kembali, bahkan sengatan. Sengatan kemerdekaan. Biar ibu-ibu pada merdeka pikirannya ya di bulan Agustus ini, yaitu SIRT ya. Jadi kita semua sudah buka pendaftarannya, silakan klik aja di link bit.ly-nya masing-masing yang sudah saya sebar ke semuanya. Oke? Siap untuk menambah shopping otaknya agar menjadi jalan keajaiban? Angkat tangannya, katakan saya yang mau ikut SIRT. Seminar online Ibu Rumah Tangguh dan SHR ya. Oke, bismillah. Oke, Kak Rere, itu aja informasi dari kita. Terakhir, persembahan YKR Bandung. Oke, terima kasih Bunda Dina, Masya Allah. Luar biasa. Terima kasih juga untuk Bunda Yanda yang telah menyempatkan waktunya dan sudah mau belajar di malam hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan Bunda Dina bermanfaat dan Bunda Yanda diberikan pemahaman dalam menerima ilmu ini. Oke, saya ucapkan terima kasih. Mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat beristirahat Bunda-bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bunda, jazakallah. Sama-sama. Terima Waalaikumsalam. Tim SDKR, terima kasih semuanya. Sama-sama. Bunda. Hatur nuhun. Terima kasih Bunda. Iya, Bu Maria. Terima kasih. Oke. Salam. Assalamualaikum ya semua. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bunda. Halo. Terima kasih Bunda, jazakallah khair. Sama-sama Bunda. Terima kasih Bunda Rere. Sama-sama Bunda.
Assalamualaikum. Bunda Dina, terima kasih. Jazakallah Izin khair Terima semuanya. kasih Bunda Rere. Terima kasih Bunda Dina. Sama-sama.